Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pengumuman P3K guru. Daftar pesertanya sudah keluar dan apa saja ketentuannya dan bagaimana pelaksanaan seleksinya. Oke, langsung saja ke pengumumannya. Nah, ini pengumumannya yaitu ketentuan tentang pelaksanaan P3K guru, itu seleksi kompetensi pertama ya. Ini menimbang surat edaran BKN, surat edaran Menteri Dalam Negeri, surat edaran Kemenpan RB, dan surat jawaban Kementerian Kesehatan tentang bantuan tes antigen dan vaksin, gitu ya. Oke, pengumuman selanjutnya adalah yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama itu untuk melihat lokasi dan waktu pelaksanaannya itu bisa dilihat di laman guru.p3k.kemdikbud.go.id atau di akun SSAJN kalian masing-masing ya. Nah, apabila di SSCASN kalian itu tidak ada lokasi dan waktu, itu berarti kalian itu termasuk yang pertama itu adalah guru swasta atau lulusan PPG, yang ketiga atau lulusan yang tidak memilih formasi sekolah induk, padahal di situ ada formasinya dia ya, formasi yang linear. Jadi misalkan kalian di sekolah A, itu seharusnya ada formasi kalian tapi kalian nggak mau di situ. Nah, itu kalian nggak bisa ikut seleksi tahap pertama. Yang kedua itu formasi yang tidak formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di tempat lain, karena kan belum boleh lintas provinsi atau lintas instansi. Lalu yang ketiga yaitu peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 itu besok sampai tanggal 12 karena ujiannya tanggal 14 ya. Lalu yang keempat, pelaksanaan seleksi P3K guru wajib dilaksanakan dengan prokes secara ketat, antara lain yaitu melakukan sekurang-kurangnya rapid antigen dengan hasil negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Yang B, pelaksanaan rapid antigen itu difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat, jadi tidak perlu khawatir, mungkin nanti akan dijadwalkan untuk rapid antigen sendiri oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang C, itu menggunakan masker double, yaitu masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar. Yang D itu menjaga jarak, yaitu E itu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Lalu yang nomor 5, panitia pelaksana seleksi guru tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID daerah. Yang keenam, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13, mulai tanggal 13 itu berarti minggu ya, 13 sampai 17 September dalam 2 sesi dengan rincian dan tahapan durasi sebagai berikut. Nah, untuk sesi yang pertama itu mulai jam 7 sampai jam 11, 4 jam ya. Kalian harus siap minimal datang kalau di di akun SSCN kalian itu minimal datang itu 1 jam sebelum pelaksanaan tes ya. Jadi di sini yang tanggal jam 7 sampai jam 7.15 itu peserta hadir, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, peserta memasuki ruang tunggu. Nah, yang 7.25 menit setelahnya itu registrasi, pemeriksaan identitas dan penjelasan panitia, lalu ke penitipan tas juga. Yang 10 menit setelahnya itu body checking dan peserta memasuki ruang ujian. Ya. Lalu yang 7 sampai jam 8, intinya ini 1 jam sebelumnya itu adalah penandatangan daftar hadir, pembagian kartu login, dan pembacaan tata tertib. Makanya di tulisannya itu datangnya 1 jam sebelum, karena ya ini serangkaian tesnya itu. Lalu pelaksanaan ujiannya itu manajerial 40 menit dari jam 8 sampai 8.40. Jadi manajerial dulu. Kemudian wawancara 10 menit jam 8.40 sampai 8.50. Kemudian kompetensi teknis 120 menit. Jadi totalnya itu kalian tesnya itu adalah
sekitar 170 menit ya. Kemarin sudah saya wanti-wanti untuk siap-siap memakai masker double selama 4 jam gitu ya. Itu sesi pertama. Nah, sesi keduanya jam berapa? Nah, kalau sesi keduanya itu mulai jam 1 sampai jam 5. Jadi pelaksanaan persiapannya sama dengan sesi pertama dan pelaksanaan ujiannya juga sama. Jadi yang beda itu hanya jamnya jam 1 mulainya. Kan tadi kan sampai jam 11, terus nanti dilakukan penyemprotan sama sholat, isoma gitu ya. Nanti mulai lagi jam 1 sampai jam 5. Oke. Ini rentang untuk sholat asarnya ya. Untuk bagi yang beragama Islam. Karena jam 5 itu maghribnya sudah jam setengah 6 ya. Mepet sekali. Jadi keluar langsung sholat. Oke. Semoga di dekat lokasi banyak tempat ibadahnya. Kita lanjut ke pengumuman berikutnya. Nah, ini adalah lampirannya. Yaitu yang pertama sistemnya yaitu seleksi P3K guru itu dilakukan dengan CAT UNBK. CAT UNBK menggunakan model CBT semi online yang membutuhkan koneksi internet pada sinkronisasi soal, seleksi kompetensi, rilis token, dan pada saat pengunggahan hasil seleksi pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi tidak perlu koneksi jaringan internet. Lalu yang pengamanan soal seleksi kompetensi dilakukan dalam bentuk digital melalui enkripsi dan hanya dapat dibuka diakses oleh aplikasi sistem CAT UNBK. Gitu ya. Jadi semi online, online-nya hanya di pertama lalu disinkronisasi, setelah itu bisa offline. Gitu. Kita lanjut. Nah, untuk materi ujian itu ada kompetensi teknis. Teknis itu yaitu mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan secara spesifik di bidang teknis jabatan. Ini seperti SKB, lalu manajerial dan sosiokultural itu seperti TKP, lalu wawancara itu mengukur integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode CAT UNBK. Gitu ya. Lalu apa lagi? Nah, ini adalah ketentuan peserta seleksi dengan CAT UNBK. Yang pertama, praseleksi seperti yang sudah dijelaskan di sesi tadi, pembagian sesi, yaitu peserta hadir sesuai dengan jadwal, lalu hadir lebih awal, menunggu di ruang tunggu, kemudian registrasi dilakukan 30 menit sebelum pelaksanaan. Peserta mempersiapkan dokumen kesehatan yaitu swab antigen minimal 1H-1 atau pelaksanaan ujian di tempat sebelum memasuki ruangan, dan sertifikasi vaksin minimal tahap pertama ini ya. Jadi bisa H-1 atau waktu di tempat. Kalau di tempat mungkin nanti ya ditunggu pengumumannya daerah masing-masing ya. Gimana fasilitas dinas kesehatannya, bagaimana, apakah di tempat atau di H-1 itu nanti di pengumumannya ya. Nah, ini pelaksanaan seleksi CAT UNBK-nya, yaitu yang pertama, peserta seleksi harus memenuhi prokes, lalu tidak melepas masker. Nah, ini tidak boleh melepas masker, tapi mungkin apa ada face recognition-nya atau tidak, saya kurang tahu, tapi sepertinya kok tidak ada, karena CAT UNBK. Lalu yang ketiga, peserta wajib mencuci tangan. Yang keempat, peserta membawa alat tulis pribadi dan tidak boleh meminjam dari peserta lain. Ini mungkin alat tulis pribadinya itu pensil, kalau di PNS itu kan pensilnya harus pensil kayu. Mungkin bisa disesuaikan juga ya, agar tidak kebingung. Jadi bisa pensil kayu. Penghapus mungkin tidak diperlukan, mungkin cukup pensil kayu saja seperti PNS ya, CAT PNS. Lalu yang nomor 5 yaitu memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh pengawas. Nomor 6, peserta mengisi daftar hadir, mendengarkan pengarahan panitia. Lalu yang ke-7, peserta yang telah menyelesaikan seleksi dapat meninggalkan ruangan secara tertib. Peserta yang di dalam ruangan dilarang membawa satu buku-buku atau catatan lain. Kalkulator itu tidak boleh, atau dalam bentuk apapun. HP juga tidak boleh, ballpoint nggak boleh, jam tangan nggak boleh. Jadi mungkin
Kalau ballpoint nggak boleh, berarti memang harus pakai pensil kayu tadi ya. Lalu makanan atau minuman, senjata api atau sejenisnya. Lalu yang nomor 9, selama seleksi kompetensi, peserta seleksi dilarang yaitu pindah tempat duduk tanpa seizin pengawas, lalu bertanya atau berbicara sesama peserta ujian, lalu menerima memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia, lalu keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia. Yang ketiga yaitu merokok dalam ruangan ujian, itu nggak boleh. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT UNBK. Nah, ini nggak boleh cheating ya. Lalu yang C, pasca seleksi, yaitu peserta mengambil barang yang dititipkan kepada panitia. Peserta langsung meninggalkan lokasi tes uji kompetensi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu ketentuan bagi peserta. Nah, bagaimana sanksinya? Untuk sanksinya, yaitu peserta seleksi kompetensi yang melanggar ketentuan akan diberikan peringatan oleh pengawas ruangan. Apabila diberikan peringatan peserta tidak mengindahkan, maka pengawas berhak mengeluarkan peserta dari ruang seleksi, mencatat dan membuat berita acara, serta menyatakan peserta tersebut tidak dapat melanjutkan seleksi kompetensi. Peserta tersebut dinyatakan gugur dalam seleksi kompetensi P3K Guru Jabatan Fungsional tahun 2021. Nah, ini saya kurang tahu, digugurkannya itu hanya di seleksi kompetensi pertama tapi boleh ikut di kedua, atau gugur untuk kesemuanya. Jadi misalkan tes ini gugur karena ini ya, karena tidak mengindahkan pengawas ini, itu terus dia tidak bisa ikut seleksi 2 atau 3, atau nanti bagaimana saya kurang tahu ini penjelasannya ya. Untuk mencari tahu bagaimana cara kalian mendapatkan jadwal, ini saya beritahukan ya caranya bagaimana. Nah, langkah awalnya kalian harus masuk di website guru p3k.kemdikbud.go.id. Ini kalau di SSCASN kalian itu lagi crowded atau loadingnya lama, bisa ke sini. Nah, kalau di CASN itu nanti bisa langsung keluar daftar pesertanya ya. Kalau ini nanti jadwal new ini, jadi kalian klik untuk jadwal seleksinya ini, itu ada nanti. Nah, setelah diklik nanti muncul halaman seperti berikut. Nah, nanti muncul halaman seperti berikut, yaitu pencarian data untuk mengetahui tempat ujian kompetensi. Nanti kalian masukkan nick dan nomor peserta. Kalian pasti tahu kan nick dan nomor peserta kalian. Lalu klik cari, nanti keluar sendiri hasilnya. Itu ya. Nanti dicatat, kalau perlu di print untuk mengingat-ingat kapan tesnya dan di mana. Oke. Cukup sampai sekian informasi dari saya tentang guru P3K. Selamat berjuang, semoga jadi ASN tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.